Sekarang kita akan bahas tentang pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, pelayanan kesehatan di Indonesia itu ada pelayanan di rumah sakit dan pelayanan di puskesmas. Ya, sekarang kita bahas tentang rumah sakit terlebih dahulu. Rumah sakit merupakan organisasi kompleks yang menggunakan gabungan alat ilmiah khusus difungsikan oleh berbagai kesatuan perseorangan terlatih dan terdidik dan saling terkait untuk menangani masalah medik modern untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik. Selain itu juga, rumah sakit juga merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Ada juga rumah sakit itu merupakan, selain itu juga ya, merupakan rujukan pelayanan kesehatan dari puskesmas, terutama upaya penyembuhan dan pemulihan bagi penderita, yang berarti bahwa pelayanan rumah sakit untuk penderita rawat jalan, rawat inap yang bersifat spesialis dan subspesialis. Sedangkan pelayanan yang bersifat non-spesifik atau pelayanan dasar itu dilakukan di puskesmas. Ya, klasifikasi rumah sakit itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu berdasarkan kepemilikan. Ya, kepemilikan itu ada dua, dibagi lagi dua, yaitu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang dibiayai dan diawasi oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemda, dan BUMN. Sedangkan rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan, organisasi keagamaan, atau badan hukum lain yang dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan. Itu berdasarkan kepemilikan. Kalau berdasarkan kemampuan fasilitas yang diberikan, itu ada 4 hal, yaitu pertama adalah rumah sakit kelas A. Rumah sakit kelas A itu biasanya pelayanan yaitu bersifat spesialis. Dia mempunyai spesialis dan subspesialis yang luas. Ya, mempunyai kapasitas tempat tidur itu 100 buah, merupakan rumah sakit rujukan tertinggi. Contohnya itu kayak rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Yang kedua itu kelas tipe B. B juga ada dua, B1 dan B2. B1 itu non pendidikan ya. Kalau B2 itu pendidikan. Dimana kalau yang B1 itu mempunyai sekurang-kurangnya ya 11 spesialis dan subspesialisnya terbatas, mempunyai kapasitas tempat tidur 300 sampai 500 buah. Contohnya itu RSU Tasikmalaya, RSU Bekasi. Sedangkan yang ke B2 atau pendidikan itu mempunyai sama 11 spesialis dan subspesialis luas. Dia mempunyai kapasitas tempat tidur itu sekitar 500 sampai 1000 buah. Contohnya RSUP Fatmawati ya. Yang ketiga itu adalah rumah sakit tipe C. Dia sekurang-kurangnya mempunyai 4 spesialis dasar lengkap, terdiri dari penyakit dalam, kebidanan, kandungan, bedah, dan kesehatan anak. Ya, mempunyai kapasitas tempat tidur itu sekitar 100 sampai 300 buah. Contohnya rumah sakit RS Cibinong ya, Cianjur. Yang terakhir itu adalah tipe kelas D. Ya, dia sekurang-kurangnya dia hanya memiliki pelayanan medis dasar saja dan kapasitas tempat tidurnya itu kurang lebih 100 buah. Ini biasanya sih rumah sakit di daerah ya yang masih tergolong ke dalam kelas D. Yang ketiga yaitu berdasarkan jenis pelayanan. Ya, ada rumah sakit umum dan ada rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit umum itu biasanya untuk berbagai jenis penyakit, memberikan pelayanan diagnosis dan terapi untuk berbagai kondisi medik seperti penyakit dalam, bedah, pediatrik, psikiatrik, ibu, hamil, dan sebagainya. Sedangkan khusus biasanya pengobatan penderita untuk kondisi medik tertentu aja kayak RSJ, rumah sakit jiwa, atau rumah sakit kanker, atau rumah sakit paru. Nah, itu baru rumah sakit khusus.
Ada dua lagi nih yang klasifikasi rumah sakit, yaitu berdasarkan lama tinggal. Ya, berdasarkan lama tinggal ada rawat jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau yang jangka pendek biasanya kurang dari 30 hari, sedangkan kalau yang jangka panjang itu lebih dari 30 hari. Contohnya kalau punya rumah sakit rehabilitasi, rumah sakit jiwa itu termasuk jangka panjang. Ya, yang terakhir itu afiliasi pendidikan. Ini ada rumah sakit pendidikan, ada rumah sakit non pendidikan. Kalau rumah sakit pendidikan itu pelatihan residen atau berafiliasi dengan, jadi dia bekerja sama dengan universitas untuk melaksanakan program pelatihan. Ya, terus juga kalau yang non pendidikan dia tidak ada hubungan dengan universitas, jadi hanya untuk pengobatan saja. Itu tentang rumah sakit. Sekarang kita lanjut ke puskesmas. Ya, pengertian puskesmas itu merupakan satu kesatuan organisasi kesehatan fungsional, merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok dan membina peran serta masyarakat. Fungsi puskesmas itu ada 3, ya. Yang pertama itu sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, ya. Kemudian membina peran serta masyarakat di wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pengelolaan puskesmas itu ada 3 azas, yaitu mengikuti mengikut sertakan potensi masyarakat, melaksanakan azas rujukan, bertanggung jawab penuh atas wilayah kerjanya. Sedangkan fasilitas pendukung masyarakat itu ada puskesmas membantu, ya. Jadi biasanya unit-unit biasanya terlalu banyak pasiennya, jadi dibukalah puskesmas membantu untuk untuk membantu pelaksanaan wilayah kerjanya. Kemudian ada puskesmas keliling. Biasanya di daerah-daerah, ya, biasanya pakai kendaraan bermotor atau pakai perahu yang memang masyarakat untuk menjangkau puskesmas tersebut terlalu jauh. Kemudian ada bidan dan ada posyandu. Itu tentang puskesmas. Sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.